Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kami masuk dengan darah Yesus, bukan atas kebenaran kami sendiri. Kami masuk hadirat-Mu, tembus pelataran depan, masuk ke ruang maha suci. Kami mohon jamahan-Mu ya Tuhan. Kau menjamah semua orang, bukan karena kami layak Kau jamah, tapi karena Engkau cinta setiap jiwa. Jamalah setiap orang yang membutuhkan. Setiap hati yang haus dan lapar akan kebenaran, Kau isi. Sampaikan sabda-Mu, jatuhkan secara sengaja jelai-jelai itu ya Tuhan. Jatuhkan secara sengaja remah-remah roti dari meja Raja di atas segala raja. Sampaikan pewahyuan-Mu, berkati umat-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Senangnya luar biasa kalau kita itu masuk hadirat Tuhan. Yesus yang ada di buku ini, di Alkitab, dia hidup. Jadi bukan tokoh yang kita baca, tapi dia membacakan firman itu ke kita. Bisa lewat mulut seorang hamba Tuhan, tapi tetap remanya dari sorga. Saya tahu Tuhan lagi mau bicara pada kita semuanya, dan selamat hari pekan, selamat akhir pekan maksud saya. Ini, mari kita ambil Alkitab kita dan catatan. Saya berikan judul, Hikmat 5 roti dan 2 ikan. Kita akan makan dari meja Raja di atas segala raja, bukan hanya menerima remah-remah, tapi kita akan menerima roti. Roti untuk anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan mau memberkatimu dengan firman. Buka bersama dengan saya di Markus pasal yang ke-6, ayat 35. Judulnya Hikmat 5 roti dan 2 ikan. Sebentar lagi kita akan menerima atau mendapatkan 5 tips dari Yesus dan dari cerita ini agar kita semua mengalami kemenangan. Agar supaya kita bisa bertahan dalam permasalahan dan tahu harus berbuat apa atau jangan berbuat sesuatu. Firman yang segera saya bagikan ini akan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Jadi sebagai tongkat penuntun dan gada Tuhan. Setiap kita pasti punya pergumulan. Tuhan mau memberikan terobosan dan kemenangan, tapi Tuhan juga mau kita turut berperan, karena kita bukan Pinocchio. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Makanya dari cerita ini diintisarikan. Ada 5 tips untuk saudara dan saya. Untuk kita semuanya hari ini. Kita baca dulu. Markus 6 ayat 35. Begini bunyinya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Ayat 35 dan 36 yang barusan kita baca. Ini background story-nya Yesus di sebuah island atau sebuah daratan. Lalu dia dikerumuni banyak orang karena mereka mendengarkan pengajaran. Lalu petang hari sudah tiba, matahari mulai terbenam. Mereka seharian dari terik matahari hingga sejuk udara, mereka nggak makan. Karena mereka tidak punya rencana untuk datang ke Yesus. Mereka tahu Yesus di situ, semua berbondong-bondong datang. Jadi mereka belum sempat pulang, ambil botol minum, ambil rantangan. Mereka tidak bawa bekal makanan. Jadi harinya sudah mulai malam. Biasanya when the night comes, waktu petang hari mulai tiba, di situ biasanya mulai jadi biang masalah. Transportnya gimana? Ntar mau kalau mereka harus menyeberang lewat danau, atau aduh nggak bawa senter, nanti mereka nggak bawa api kan zaman itu. Jadi gimana ini jalan dalam gelap-gelap hanya dengan remang bulan. Lalu nanti siapa? Kedinginan, jaketnya. Mereka mulai melihat problema tiba. Malam di sini secara profetik bicara tentang kondisi tidak menentu. Ketika kita tahu bahwa kita ini akan punya rintangan. Pada waktu malam hari seperti itu, murid-muridnya panik sendiri. Lalu main suruh-suruh. Pertama bilang sama Yesus begini, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Masa Tuhan nggak tahu? Kalau kita datang ke Tuhan, jangan beritahu informasi. Tuhan Maha tahu. Kalau kita datang ke Tuhan, mari kita bicara hati ke hati.
Meskipun Tuhan Maha tahu, itu hubungan namanya waktu kita heart to heart. Jangan datang beritahu Tuhan, Tuhan aku punya masalah. Siapa nggak tahu. Tuhan aku dapat rintangan. Tempat ini sunyi. Orang-orang sekelilingku itu tidak menolong sama sekali. Mereka sama sekali tidak mensupport aku. Tidak mendukung. Apaan katanya mendukung, tapi malah justru menjatuhkan. Malahan memanfaatkan. Mencari keuntungannya sendiri-sendiri. Mereka nggak peduli. Hari sudah mulai malam Tuhan. Kelihatan di sini ya beda level sama Tuhan Yesus. Murid-muridnya sudah ikut Tuhan sekian tahun pun masih jauh. Padahal seorang murid harus menjadi seperti guru. Kalau kita mengikut Yesus ya harus menjadi seperti Yesus. Tapi Tuhan itu sabar. Kali ini Tuhan memberikan kepada murid-muridnya sebuah pelajaran dan latihan yang luar biasa. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan bilang sama mereka gini, suruhlah mereka. Kan mereka bilang gini, suruhlah mereka pergi. Tuhan berkata, no. Tapi jawabnya ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Wow. Ini yang membuat mereka shock dapat jawaban begini. Karena di depan mereka bukan 5 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Di depan mereka itu 5.000 laki-laki. Belum lagi terhitung anak-anak dan perempuan. Jadi bayangkan itu puluhan ribu orang. Waktu Tuhan Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan, mereka terkejut. Mereka mungkin ada juga yang berpikir, guru kita ini waras enggak ya? Karena Tuhan bicara dari level yang berbeda. Di sini loh, kita pelajari sesuatu dulu ya. Nomor 1, dari jawaban Yesus ini kita bisa tangkap pesannya. Catat ini sebagai poin pertama. Ini adalah tips ke-1. Jangan suruh-suruh kalau belum beri lebih dulu. Manusia itu kan gitu. Sukanya suruh-suruh orang lain, tapi dia sendiri nggak mau ke situ. Suruh orang pergi ke sana, dia sendiri nggak bersedia. Suruh orang melakukan sesuatu, dia sendiri tidak mau melakukan itu. Bedanya Tuhan Yesus dengan guru-guru lain, apalagi ahli Taurat adalah orang-orang Farisi hanya bisa mengajar dan menuntut sesamanya. Tapi Tuhan itu memberi teladan. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, dia dulu naik kayu salib dan mengasihi kita sampai mati. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, Yesus sendiri di atas kayu salib dengan begitu sakitnya, luar biasa, tidak kemanusiaan. Dia masih bisa menghembuskan nafas dengan ngos-ngosan dan berkata, dengan seruan terkuat dari paru-parunya yang menderita karena digantung di udara, Yesus berteriak begini, Father, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus nggak pernah suruh kita melakukan sesuatu atau memberi perintah, asal main perintah doang. Inilah menjadi biang masalah seringkali kalau kita dalam rintangan, atau dalam persoalan, atau challenges ahead. Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan, biasanya membuat keruh itu adalah attitude kita yang salah atau sikap hati kita yang buruk. Dalam kondisi panik, murid-murid main suruh-suruh. Karena itu kita pelajari di poin 1, jangan bossy jadi orang itu, jangan sukanya perintah-perintah. Boleh perintahkan orang lain, kalau kita memang berada di posisi otoritas seperti orang tua. Tapi pastikan Anda jadi teladan dulu, karena itu inilah golden rule atau peraturan emasnya. Inilah tip nomor 1, agar kita itu bisa mengalami kemenangan total. Supaya kita juga bisa mendapatkan dukungan yang sepatut dan seharusnya. Makanya kita harus menunjukkan teladan, supaya orang lain nanti bukan hanya belajar dari kita, mereka melihat bahwa kita itu sungguhan. Kita itu nggak pura-pura. Banyak orang tidak didukung bukan karena orang lain nggak mau mendukungnya, karena salahnya sendiri. Karena dia tidak membangkitkan simpati. Bukan berarti kita cari pencitraan untuk diri sendiri. Bukan loh ya. Tetapi ada orang tertentu memang tidak layak didukung hidupnya. Ada orang tertentu tidak layak dikasihi. Tidak layak diampuni. Tidak layak diberi. Tidak layak untuk didukung. Tapi untungnya, setidak layaknya kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap mendukung kita. Nah kalau kita tahu begitu, terlebih lagi kita harus segera berubah. Agar kita menabur dengan benar. Nomor 1 diajari di sini, jangan suruh-suruh kalau belum beri lebih dulu. Yesus memberikan sebuah prinsip sederhana untuk murid-muridnya, hidupi sampai nanti Yesus diangkat ke sorga, mereka jadi rasul-rasul gereja. Yesus ajari kepada mereka, kalian jangan suruh-suruh orang.
kalian yang harus memberi mereka makan. Setelah kamu kasih mereka makan, kamu boleh suruh mereka pergi. Setelah kalian mengenyangkan perut mereka atau mengisi kebutuhan mereka, setelah itu baru boleh beri perintah, silahkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan itu memberi kita prinsip yang indah. Kalau kita hidupnya mau ngalami terobosan, kalau kita mau lihat berkat Tuhan, kalau kita mau lihat dukungan orang lain, maka nomor 1, jangan main suruh ya. Belajar memberi dulu. Seorang suami jangan suruh istrinya menundukkan diri sekalipun itu perintah Tuhan. Anda kasih dia dulu. Maka istri itu akan bercermin dengan kasihmu lebih mudah untuk menundukkan diri kepadamu dan menghormatimu. Tapi kalau yang istri yang mendengarkan ini jangan berkata begini. Itu loh, lihat yang dengarkan Pastor Philip berkata, kamu harus kasih aku dulu baru aku hormat sama kamu. Nah, firman Tuhan kepada sang istri sekarang. Hormati dulu dia mengasihimu atau tidak. Setiap orang yang sadar harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan tunggu-tungguan. Orang yang menanti-nanti orang lain berubah dulu, orang itu sendiri memberontak kepada Kristus. Karena ketaatan dan kepatuhannya adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Suami dapat perintah, istri dapat perintah, masing-masing punya perintah dari Tuhan. Tapi Tuhan telah menjadi teladan. Tuhan telah menunjukkan bagaimana hormat kepada bapaknya, setia sampai mati di kayu salib. Tuhan telah menunjukkan bagaimana mengasihi jemaatnya. Yang nomor 1 ini, jangan buat hidupmu keruh. Ketika kita ditimpa masalah, mengalami sebuah tantangan di depan, ingatlah, beri lebih dulu. Give, it will come back to you. Yang berikutnya, ayat yang ke-37 kita baca sekali lagi ya. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Protesnya masuk akal. Tuhan, berapa duit untuk beli roti, memberi makan 5.000 laki-laki yang hungry. Sebagian mereka belum makan dari pagi. Berapa banyak roti yang memangnya bisa dibeli untuk memberi makan, misalkan 20.000 orang di sana. Termasuk anak-anak dan perempuan. Masuk akal, masuk akal. Tapi Yesus nggak cari yang masuk akal kok. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan hanya menunggu ketaatan kita. Kalau mereka bisa lihat yang Yesus lihat, mereka bisa seprinsip dengan dia. Disitulah permulaan mujizat. Makanya prinsip nomor 1 tadi jangan suruh-suruh. Kalau belum memberi lebih dulu, Tuhan ajari kita untuk naik level bersama dengan Tuhan seperti Kristus. Kalau kita punya hati yang memberi, hati yang terbuka, Tuhan bisa salurkan apa saja. Tuhan bisa titipkan apapun kepadamu, kalau Tuhan tahu Anda akan menyalurkannya. Karena itu, terobosan nomor 1 selalu dari a heart that is always giving. Hati yang selalu memberi. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ya semua kita tahu. Jawabannya adalah haruslah ya. Tapi Tuhan nggak jawab begitu. Tuhan yang kasih kita iman. Tuhan juga provide, juga menyediakan solusinya. Kalau Tuhan kasih visi, Tuhan tunjukkan anak tangganya. Jawaban Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi Tuhan tunjukkan bagaimana mereka bisa mendekati mujizat yang mereka nantikan. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ini luar biasa. Hei, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nomor 2, prinsip sederhana. Kelola apa yang ada untuk memperoleh apa yang belum ada. Ini bukan teori. Bukan sebuah teori untuk mengalami mujizat. Karena mujizat nggak ada teorinya. Tetapi ini adalah langkah-langkah baby. Adalah langkah-langkah bayi. Ketaatan kita. Tuhan tidak perlu bantuan. Tuhan hanya ingin kita itu mengerti kehendaknya. Mengenal isi hatinya. Dan sepakat dengan dia. Dan memberi diri tentunya kalau hati kita terbuka dan memberi. Kalau kita itu tidak begini sama Tuhan, tidak tutup pintu, sangat gampang Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya kepadamu. Tuhan itu sedang mau ajari murid-muridnya sesuatu. Bukannya Tuhan berkata,
jawabannya adalah, ya harus kamu kasih makan. Mereka bisa frustrasi, mereka bisa mati berdiri. Mereka berkata, Tuhan kita ini unreasonable. Guru ini nggak masuk akal sama sekali. Bisa jadi mereka kecewa, bisa jadi mereka itu hilang moralnya, bisa jadi mereka itu tawar dan hambar hatinya. Tapi Tuhan itu baik. Step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, sehati demi sehati. Tuhan ajari. Ayat 38 tadi sekali lagi saya ulangi. Inilah jawaban Yesus. Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu nak? Hai murid-murid, cobalah periksa. Kelola apa yang ada padamu untuk memperoleh apa yang belum ada. Jangan iri sama orang lain punya kalau Anda belum memiliki itu. Belajar syukuri, belajar untuk minta hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan dengan apa yang sudah ada di tangan, yakni 5 roti dan 2 ikan. Daripada kita mengeluh, daripada kita dengan mata cemburu, iri melulu, orang itu kok punya itu, kita jadi tumpul secara rohani. Tapi kalau kita berkata, Tuhan terima kasih, aku nggak punya banyak, I only have a few, sedikit di tanganku 5 roti 2 ikan ini, tell me what to do. Wah, itu sumber hikmat. Beritahu aku apa yang harus kulakukan dengan ini. Please tell me. Aku ingin mengelola sedikit yang di tangan. 5 roti 2 ikan. Syukuri dulu, thank you, thank you, thank you. Rumput di sisiku lebih hijau daripada rumput tetangga. Aku bersyukur untuk mereka, tapi aku syukuri rumputku juga. Jangan iri hati. Dimulai mungkin dengan rumah tangga atau keluarga Anda. Jangan remehkan family Anda. Hadapi setiap problema itu bersama. Jangan papanya stres sendiri, depresi. Belajar untuk punya mesbah. Sharing. Memang gak semua bisa diceritakan ke anak. Tapi minimal kan bisa gandeng mereka untuk doa. Papa mama butuh. Atau suami istri. Jangan jadi Anania Safira kompak dalam hal yang salah. Tapi kalau dalam hal-hal yang memang perlu untuk saling menopang. Untuk itu kan Tuhan jadikan Anda berdua satu. Kenapa Anda tidak libatkan pasangannya? Ya. Hargai dulu pasanganmu. Kalau Anda bisa hargai yang sudah ada di kiri kanan, yang ada di dalam rumah Anda, itu bisa berkembang dan bisa bertumbuh. Appreciate atau hargai teman-temanmu. Kawan Anda, nggak usah cari orang kaya untuk jadi temannya. Tidak semua persahabatan itu bisa di-cash-kan. Lalu keliling mana-mana Anda cari pinjaman, cari belas kasihan, minta orang lain tolong. Tiba-tiba ada berapa teman yang muncul di otak Anda, yang selama ini Anda nggak pernah gubris, nggak pernah abaikan, nggak pernah ingat bahkan. Nggak usah jauh-jauh, solusinya itu nggak tentu jauh. Teman-teman yang ada, perlakukan dengan baik. Jangan menilai seseorang dengan penampilannya. Siapa tahu ketika Anda fair dengan sesama Anda, dengan orang yang sudah ada nih, nggak usah cari seseorang yang jauh. Aku mulai mau berteman dengan orang itu sekarang kalau aku butuh. Nggak usah begitu. Teman yang sudah ada. Pastikan dengan semua ini Anda itu adil dan benar. Kasih mereka dan hargai. Anda akan terkejut nanti. Tiba-tiba salah satu mereka adalah pintu terobosanmu. Bisa jadi, mungkin bukan pintu, bisa jadi bridge atau jembatanmu untuk ketemu dengan sebuah dunia pertolongan Allah yang terdiri dari manusia-manusia baru berikutnya. Tapi kuncinya ditaruh Tuhan di tangan teman lama atau orang biasa. Kelolalah apa yang ada padamu dengan takut akan Tuhan. Untuk memperoleh apa yang belum ada. Jangan ingini apa yang belum Anda miliki. Nikmati apa yang sudah ada padamu. Even though a few, meskipun hanya sedikit sekali. Cintai, apapun yang Anda cintai akan bertumbuh. Apapun yang Anda lindungi dan hargai seperti biji matamu, dia akan bertambah. Lalu ayat yang ke-39 bunyinya, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 39, ini adalah poin kita ketiga. Kategorikan setiap masalah dan solusinya di mana. Tuhan suruh mereka duduk kelompok-kelompok di atas rumput hijau.
Ada yang 100, ada yang 50. Tuhan suruh mereka duduk semuanya. Nggak semuanya itu tiba-tiba seperti rame-rame, pokoknya kacau balau. Tuhan nggak suka yang kacau. Makanya itu kalau kita berdoa, kita mesti berdoa for a sound mind. Alkitab berkata sound mind itu artinya pikiran yang diperbarui. Pikirannya tertib. Bahkan Tuhan bisa memisahkan yang mana duduknya 100, yang mana 50. Yang mana yang lebih kelas berat, ya. Yang mana yang kelas ringan. Jangan semua masalah itu jadi berat di mata Anda. Pokoknya semua masalahku itu yang paling berat deh di seluruh dunia. Aku orang paling malang. Aku sedih, duduk sendiri. Mau mati. Dikit-dikit, cuman gak disukai sama orang tertentu. Udah rasanya hidup gak berharga. Tetangga ngomong bagaimana, pedes dengar ke telinga. Dari pembantu sana, ngomong sama pembantu Anda. Anda ternyata, Anda gak tahu mereka sedang rasan-rasan. Anda jatuh bisnisnya, mereka malah mencemoohkan. Anda dengar dari kabar burung, rasanya kayak dendam kesumat. Apa yang 50 jangan jadi 100 dong. Yang 100 itu 100, yang 50, 50, yang 5 ya 5. Selain itu, belajar di hati dan pikiran kita bisa mengkategorikan masalah. Dan solusinya di mana? Contohnya, masalah di dalam rumah tangga nggak bisa di-solve atau diselesaikan dengan cara bisnis. Mungkin Anda sukses di dunia kerja, tapi berantakan di rumah. Anda pakai cara yang sama di tempat kerja, main suruh-suruh, perintah-perintah. Cara bos begitu, istri harus tunduk. Tapi Anda belum beri apa-apa. Waktu pun nggak punya, pulang nggak perhatikan mereka. Anda suruh mereka tunduk. Lalu anaknya disuruh nurut, suruh nggak nakal. Mungkin si anak kalau masih kecil cari perhatian, kalau lebih besar mungkin nggak cari perhatian, tapi menjauhkan diri dari Anda. Ini namanya isolasi. Atau namanya isolation, atau yang dia benar-benar sengaja untuk jauh dari dirimu. Karena dia nggak mengenal papanya sendiri. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah rumah tangga gaya tentara kalau Anda adalah seorang angkatan? Main bentak-bentak ya nggak bisa. Karena itu kita harus mengerti masalah kita itu apa, solusinya di mana. Di rumah harus pakai kasih. Sekalipun di pekerjaan kita profesional. Kita harus tahu medannya beda. Jangan terapkan peraturan basketball di lapangan sepak bola. Nggak berlaku atau sebaliknya. Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu supaya mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Per 100, per 50, Tuhan tahu yang mana harus kelompok mana. Kelompok mana itu untuk apa? Yang mana yang makannya banyak. Nggak boleh 100 orang, itu 50 aja. Yang makannya dikit-dikit yang krempeng-krempeng gitu, yang kurus kering, itu 100. Ya, rotinya beberapa di sana cukup. Kalau 50, itu seperti ikan piranha nanti kalau semuanya itu kelas berat. Kalau mereka jadi 100, mereka bisa berantem. Tuhan taruh 50 aja supaya cukup rotinya. Tuhan itu bijaksana ya hikmatnya. Dia juga mau kita bisa memilah-milahkan masalah kita. Dia ajari kita hikmat. Jangan panik terlebih dahulu. Tanya sama Tuhan. Belajar dengar-dengaran. Dengan hati yang damai sejahtera. Kategorikan masalah. Ayat yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Wow, ini indah. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat 41 adalah tip kelima. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ya, tips yang keempat maksud saya. Berdoa dan percaya mujizatnya. Sekalipun Anda mengkategorikan masalah ya, lalu Anda tahu solusinya di mana, bisa-bisa dalam Anda mengkategorikan, mendaftarkan masalah Anda itu, contohnya kalau Anda tulis di dalam sebuah catatan, ini solusinya 1, aku harus begini, konsolidasi. 2, aku harus begitu. Ada batasnya. Ada masalah tertentu, Anda berhenti di poin ketiga. Sebab setelah itu, kesera-sera, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Anda tidak bisa mempengaruhi seluruh ekonomi.
Anda tidak bisa paksa customer datang kalau itu dunia pekerjaan. Anda aja bisa perbaiki sistemnya. Anda bisa urusi titik-titik kelemahan Anda itu diperbaiki. Mungkin servisnya kurang atau apa. Tapi sampai satu titik tertentu, sekalipun Anda tahu masalahnya di mana, Anda tidak tahu segala solusi. Mungkin setelah poin ketiga, 4 dan 5, terjadilah kehendak Allah. Anda tidak bisa apa-apa. Tapi ada masalah yang begitu berat, Anda hanya bisa poin 1 aja. Berdoa. Poin 2, Anda sudah tidak bisa apa-apa. 3, 4, 5 sudah nggak ada. Udah nggak ada anak tangganya. Tapi puji Tuhan, itu termasuk mengkategorikan. Berarti Anda tahu, di dalam kasus ini, purely a miracle that can help you. Hanya mujizat saja yang bisa menolongmu. Tapi kalau kita tidak mengkategorikan, semuanya nanti main mujizat. Padahal PR kita 1, 2, 3. Seharusnya diketemukan, kita harus tahu itu peran, dan kita tidak lakukan. Nanti kita kecewa sama Tuhan. Makanya mengkategorikan orang duduk 50, 100 orang, suruh duduk di rumput hijau, berkelompok-kelompok itu penting sekali untuk mengelompokkan. Supaya Anda tahu mana bagian Tuhan, mana bagian Anda. Supaya jangan sampai bagian Anda lempar ke Tuhan. Supaya bagian Anda kerjasama dengan Tuhan, gandeng dia. Tapi adalah peran Anda. Jadi dengan ada poin 1, 2, 3, waktu Anda list atau mendaftarkan masalah Anda dan mengelompokkan, Anda bisa tahu, oh ternyata kenapa pernikahanku ini tidak bahagia. Karena melulu saya suka berkata cerai-cerai di mulut saya. Atau saya kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa anak-anak saya memberontak? Kenapa mereka menjauhkan diri? Bukan karena Tuhan kurang hadiratnya di rumahmu, atau Tuhan kurang berfirman, atau Tuhan kurang menyalurkan kasih. Bukan itu. Ternyata selama ini Anda selalu compare. Kenapa suami kok begitu sama Anda? Mungkin karena istrinya, yaitu Anda sendiri. Mungkin Anda selalu compare, selalu mengingatkan ex Anda, kamu tidak seperti pacarku dulu. Itu menyakiti hati suamimu. Jadi 1, 2, 3 langsung Anda tahu solusinya di mana. Roh Kudus akan tuntun Anda untuk mengerti. Di sini loh masalahnya. Jadi jangan pernah kita itu mengalir kalau dalam persoalan. Lalu di mana hikmatnya? Hikmat itu lapangan. Bijaksana itu praktis. Pewahyuan itu gambar besar. Karena itu Roh Kudus sanggup kedua-duanya memberimu visi, memberimu penglihatan, memberimu pewahyuan, sesuatu yang besar dan jauh. Tapi Roh Yesus akan sanggup membawa Anda ke sehari-hari, praktis jalan, pelita bagi kaki, terang bagi jalanmu. Firman itu bisa very practical, not only spiritual. Belajar melatih dirimu mengkategorikan. Namun demikian, ada persoalan atau problema atau tantangan Anda. Tidak bisa melewati poin 1. Berdoa setelah itu blank. Halamannya kosong. Karena Anda sudah pada titik terbawah, putus asa. Even then, sekalipun demikian, mujizat akan tiba kalau Anda percaya. Amin. Itu dia. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Believe, percayalah. Tuhan mendengar doa. Believe, percayalah. Doa mengubah segala perkara. Minimal doa mengubah orang yang berdoa. Agar Tuhan mulai bekerja atau bekerja sama dengan orang itu untuk mengubah keadaan dan kondisinya. Believe. Yang terakhir, kita baca ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mujizat telah terjadi di sini. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Ayat 43 saya baca sekali lagi. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Siapa yang suruh? Yesus pasti. Nggak mungkin murid-muridnya. Memang yang mengumpulkan murid-muridnya dengan tangan mereka. Tetapi atas instruksi Tuhan saya percaya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Poin terakhir. Jangan buang-buang kalau sudah menang. Orang cenderung gini, apalagi makan di suatu tempat yang mahal ya, makan sepuasnya, makan sebanyak-banyaknya, lalu ditinggalkan. Lebih baik menurut saya, kalau saya ajari anak begini, apalagi mami mereka, istri saya selalu ajari anak-anak kami, ambil tuh secukupnya. Ya, nanti kurang tambah lagi. Ya.
Manusia punya kecenderungan, kalau dia sudah menang atau dia sudah kenyang, buang. Kita punya tendensi atau condong hati, kalau kita sudah di depan, slow down atau mari kita lamban. Orang kalau sudah berada di kompetisi, sebuah kompetisi, dia nomor 1. Lalu dia mulai perlahan-lahan, dia berkata, aku sudah menang. Belum. Ya, makanya itu Mama ajar apa? Menabung. Alkitab pun mengajarkan demikian. Mari kita memiliki hati yang tidak menyepelekan perkara-perkara kecil atau sederhana. Jangan sampai kita itu abaikan hal-hal yang kita anggap itu tidak penting. Remember this, victory is not everything. Kemenangan bukan segala sesuatu. Kesetiaan itu everything. Orang yang setia akan menang lagi. Tapi orang yang menang seperti lotre saja kemenangannya. Nanti setelah itu dia akan jatuh kembali. Ini bukan hanya bicara soal materi. Ini bicara soal hubungan. Seringkali kita take for granted, kita anggap ringan atau kita anggap enteng. Orang-orang sudah ada di rumah kita. Mau nggak mau kan mereka sama saya. Mereka kan keluarga saya. Mau nggak mau mereka cinta saya. Mau nggak mau. Mereka nggak pilihan. Kalau Anda sudah menjadi suami orang, ya, cintai istrimu. Jangan sampai mentang-mentang dia sudah menikah dengan Anda abaikan. Atau sebaliknya, istri dengan suami juga sama. Orang tua anak. Kalau Anda sudah punya pekerjaan, sungguh-sungguhlah. Jangan tunggu di PHK, baru tiba-tiba semua pekerjaan kelar. Agar supaya mereka berubah pikiran yang hendak menghentikan Anda dari pekerjaan. Jangan begitu. Kalau Anda sudah di depan, lari lebih kencang. Jangan buang-buang. Jangan buang kesempatan. Jangan buang kasih karunia atau anugerah. Jangan remehkan perkara sepele. Jangan anggap itu hanyalah satu udang. Atau itu hanyalah seekor ikan. Gampang. Every miracle, every grace you receive is a miracle itself. Setiap kasih karunia yang Anda miliki, itu adalah sebuah mujizat tersendiri. Hargai, maka akan bertumbuh. Jangan buang, mentang-mentang sudah kenyang. 1, 2, 3, 4, 5 lalu selesai dengan ini. Hikmat 5 roti 2 ikan untuk kita mengarungi kehidupan sebagai berikut. Jangan suruh-suruh kalau belum beri lebih dulu. Kelola apa yang ada untuk memperoleh apa yang belum ada. Ketiga, kategorikan setiap masalah dan solusinya di mana. Keempat, berdoa dan percaya mujizatnya. You must believe in blessing. Harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Bahwa berkat itu ada. Yang terakhir, jangan buang-buang ya. Kalau sudah menang atau sudah kenyang. God bless you. Mari kita menghampiri tahtanya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Siap untuk menerima doa berkat pengembalaan sebelum besok kita berhari Minggu dan kita ibadah dalam gereja kita. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Tuhan Yesus, turunkan berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, Gembala Agung menyertai. Terima kasih untuk 5 tips yang Kau kasih ya Tuhan. Hikmat-Mu tak terselami. Ketika kami praktekkan, hamba percaya ya Tuhan, umat-Mu akan diberkati. Kami yakin mujizat akan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Kau